billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhirun wa qalu alam ya'tikum rasulun min anfusikum yatluna 'alaikum ayati rabbikum yunzirukum bikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin wa qila lahum udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa mathwal mutakabbirin wa siqal ladzina amanu ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha assalamu alaikum ibadu fadkhuluha khalidin wa qala alhamdulillahi sadaqana wa adahu wa ghafara al-habrana wa wa ni'ma ajrul 'amilin wa taral malaikata hafina min khalal 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahu alazim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bacanya bagus ya Pak? Siapa ini? Rifki ya? Rafli. Sini, duduk sini. Kasih kitabnya satu. Ya, kira ada kerjaan. Ya kan? Ya Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas tentang bab wujubul inqiyad li hukmillah ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalika wa umira bi ma'rufin aw nahyin aw nuhiya an munkar. Silakan dibaca. Ya. Belum pernah kan pakai ke telinga. Ini jarang-jarang orang pakai ini ya. Kecuali imam kan jarang. Ya. Oke. Kali-kali jadi imam ya. Baru fi wujubil inqiyadi bi hukmi ta'ala wa yaqulu man yu'minu dzalika wa amrina rubin aw nuhiya qala Allahu ta'ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu tasliman. Ya, itu dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan ini hanya ada 2 ayat dan 1 hadis agak panjang ya. Jadi sambil ngopi juga selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini kalau dibaca tafsirnya bisa lama juga ya, walaupun pendek. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Sebetulnya ada 2 pandangan ahli tafsir beda nih. Lah di sini ada yang mengatakan la nyambung ke ayat sebelumnya ya.
Seperti An-Nisa ayat 64. Fala maka tidak. Ada yang mengatakan la di situ la zaidah. Jadi fala wa rabbika itu maknanya sama dengan fa wa rabbika, tidak ada la ya dia. Fala wa rabbika. Kayaknya kalau baca Quran enggak baca tafsir nanti tersesat di sini. Ini la-nya kenapa ada la? Fala wa rabbika. Nah. Fala maka demi Tuhan. Yang paling enteng kan jalan lain. Tafsir namanya al-jalan lain, bukan jalan lain. Tafsir jalan lain itu paling sederhana dari tafsir. Mufasirnya bilang la-nya itu zaidah. Fala wa rabbika maka demi Tuhanmu la yu'minuna mereka tidak beriman hatta yuhakimuka sehingga mereka menjadikan kamu Allah, di sini Allah hakim. Bima syajara bainahum terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu kemudian mereka tidak menemukan fi anfusihim di dalam mereka harajan perselisihan mimma qadaita dari apa yang telah engkau putuskan, Allah putuskan. Wa yusallimu dan mereka menerima tasliman dengan menerima yang sebenar-benarnya. Kira-kira begini ya. Seorang itu dikatakan beriman kalau dia menerima hukum-hukum Allah, kira-kira begitu ya. Cuma nanti kalau orang ekstrim dia memahaminya harus sesuai syariat. Nanti dipahaminya ekstrim banget kan. Hukum-hukum Allah. Jadi kalau Al-Quran bilang A, Anda harus A, gitu ya. Jadi jangan nyari penceramah yang sesuai dengan kita, tapi cari Qurannya, gitu ya. Kesalahan di kita kan orang kalau dengar penceramah, saya cocok nih penceramah ini. Jangan cari penceramahnya, itu ayatnya apa, gitu ya. Maksudnya begitu. Jadi bukan penceramahnya, tapi mana ayatnya, mana hadisnya, gitu ya. Kalau kita kan cari mana penceramah yang lucu, nah, itu kita undang maulid Nabi, gitu ya, gitu ya. Nah, padahal yang kita cari ini, kita itu harus ngikutin ketentuan Allah, meskipun mungkin berat. Walaupun tadi hati-hati, karena negara kita Pancasila ya harus. Ada istilah apa itu sekarang? Moderat, gitu ya. Moderasi beragama. Nah, sebetulnya yang paling gampang gini. Kalau Allah bilang A ya A, bilang B ya B, bilang C ya C. Jangan cari-cari. Jangan cari-cari. Gimana nih biar ringan? Enggak. Misalnya di dalam Islam kewajibannya ada berapa rukun Islam? Ada 5 kan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya ngapain nyari-nyari yang lain? Iya kan? Syahadat. Kita udah syahadat ya, KTP-nya Islam ya. Nah, kenapa Anda Islam? Nah, karena orang tuanya Islam kan? Bukan pilihan kita ya. Mungkin kalau enggak Islam. Makanya ya kadang-kadang kita kalah Islam kita oleh yang baru masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam kan karena belajar, karena keyakinan. Kalau kita kadang ngikut aja. Syahadat, sholat, terus apa lagi? Zakat, puasa, haji. Yang lainnya ahli sunnah. Itu loh. Yang lainnya itu sunnah, udah. Ngapalinnya gampang. Ini apa hukumnya ini ya pasti sunnah. Selain itu, misalnya sholat 5 waktu. Kalau sholat tahajud hukumnya apa? Ya, pasti sunnah. Zakat wajib. Kalau infak apa? Sunnah. Sedekah? Sunnah. Kurban? Sunnah. Akikah? Kalau tahlil?
Ya ada yang bilang mubah, ada yang tidak mubah. Tahlil, yasinan itu kan mubah, boleh. Tapi berpahala, kenapa? Karena yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu. Jadi Quran itu satu-satunya yang dibaca dapat pahala. Itu ya. Kalau yang lain enggak. Kemarin saya ketemu sama Qori internasional. Kebetulan kata beliau para pembaca Quran itu berkah. Enggak ada yang Qori itu tidak kaya. Nanti cek ya. Mu'amar kaya enggak? Oh kaya. Jadi kalau mau kaya ya deket-deketlah kepada Al-Quran. Itu ya. Udah hafal berapa juz? Dek, udah hafal berapa juz? Juz jago. Gitu ya. Udah berapa juz hafalnya? Ya harus naik lah. Jangan hanya ini naik. Islam itu harus hafal. Jadi saya pernah ngobrol sama seorang ustadz. Udah berapa juz mas hafalan? Ya kita berusaha terus. Jadi harus berusaha terus setiap hari ya. Jadi jangan hanya ustadz yang hafalin Quran, semua harus hafalan. Dan salah satu kenikmatan itu ya baca Quran. Dan salah satu trik mengingat Quran itu atau mengulang Quran itu ketika naik motor. Itu nggak kerasa itu berapa ayat itu. Coba kalau lagi duduk susah itu untuk fokus. Itu ya. Jadi apa yang diperintahkan Allah, apa yang ketentuan Allah itu laksanakan, baru Anda beriman. Kalau Anda milih salah satu, sholat iya, yang lain enggak. Sholat iya, haji enggak pengen, ya itu namanya tidak dikatakan beriman, gitu kan? Ya. Ayat yang kedua, surah Nisa. Ya innama wa qala Allah ta'ala innama kana qawlan mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ulaika humul muflihun. Innama qaulal mu'minin, sesungguhnya ungkapan orang-orang mukmin itu idza du'u ilallah, ketika diajak untuk kepada Allah, ketika didakwahi untuk kepada Allah, ketika wa rasulih dan rasul Allah, liyahkuma bainahu, untuk memberikan ketentuan di antara mereka, an yaqulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Katanya seorang itu, orang beriman itu kalau dikatakan kata Allah bilang gini, dia bilangnya apa? Sami'na wa ata'na. Ini nanti panjang ya, ini dibahas bahwa nanti orang-orang dulu, orang-orang Bani Israel, tahunya Israel ya, orang-orang Israel itu, Bani Israel itu begitu, sami'na wa asoina. Apa itu artinya? Mendengar tapi ya urusan nanti gitu ya. Dengar mah dengar, manggut tapi urusan nanti gitu ya. Nah, langsung ke hadis ya. Ayo Mas. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lama nazalat ala rasulillah billahi ma fis samawati wal ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw takhfuhu yuhasibukum bihi al-ayata ishtadda dhalika ashabi rasulillah fa'ataw rasulullah thumma baraku ala raqabi faqalu ay rasulullah ikullina minal a'mali ma nuti as-salata wal jihad was-siyama was-sadaqah wa qad
بإثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillah. Pegel ya bacanya ya. Alhamdulillah ada yang nolong nih. Mas, siapa namanya? Rapli ya? Raplai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya satu-satunya di bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nuzilat ala Rasulillah. Ketika ayat ini turun, ini sering kita baca mungkin hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kalau kita paham artinya, ini para sahabat ini waduh katanya repot ini kata para sahabat gitu loh. Karena kita nggak tahu artinya ya lancar-lancar aja kan, betul nggak? Kenapa? Karena ini artinya adalah apa yang kalau dalam hati apa? Nah, apa yang terdetak dalam hati itu disiksa. Kalau yang terdetak itu tidak bagus, disiksa. Kalau bagus, dapat pahala. Nah, misalnya dalam hati benci sama orang, nah itu dapat siksaan tuh. Mungkin orang tasawuf mah sampai sini sebetulnya ya, tasawuf. Bukan taksawuf ya, tasawuf. Tapi kata para sahabat, waduh repot. Kadang-kadang namanya orang di hati itu ada aja kan. Nah, kadang-kadang pengen ini gitu. Lalu para sahabat ini datang kepada Rasulullah kira-kira begitu. Waduh ya Rasul, repot nih. Kalau sholat, zakat, jihad, puasa, sedekah, ya itu oke deh. Kata para sahabat gitu ya. Sholat, jihad, puasa kan kelihatan. Tapi kalau dalam hati, kadang-kadang hati mah pengennya apa gitu. Waduh itu nanti disiksa juga katanya gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Ente mau seperti orang-orang Bani Israel. Betulnya kan cerita Bani Israel ya. Seperti mereka tuh yang bilang sami'na wa asaina. Saya dengar deh, tapi urusan nanti terserah gua. Kalau kata Pak Asep. Tapi katakan kata Nabi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, kami taat dan kami mohon pertolongan kepadamu dan hanya kepadamu lah tempat kembali. Qalu sami'na wa ata'na, baru kemudian para sahabat, waduh dia juga ya Rasulullah. Kenapa kami membangkang gitu ya? Kenapa kami membangkang? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sering dibaca kalau tahlil kan, wa'fu anna waghfir lana warhamna ya kan, sering dibaca tuh. Cuma kadang-kadang kita nggak terlalu memahami dalamnya ya, lancar aja gitu ya.
Falamma iktara'ahal qaum wa zalat biha alsinatum anzalallahu ta'ala. Nah, kemudian nih ada ayat Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha. Ketika mereka sudah melakukan itu, Allah menasakh dengan ayat apa? Ayat selanjutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am. Kemudian jawabannya apa? Na'am. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau siksa kami kalau kami lupa atau kami salah. Sebetulnya kalau lupa dan salah itu tidak dosa ya. Ini kan ini. Ini kalau dalam penjelasan tafsirnya ya, ayat ini mengatakan bahwa kalau kita salah itu tidak dosa. Kalau kita lupa itu tidak. Ini doa itu hanya untuk apa? Meneguhkan aja. Maka jawabannya na'am, kata Allah na'am. Yang dosa itu kalau menyalahi ya, menyengaja berbuat salah ya, gitu ya. Menyengaja lupa atau pura-pura lupa itu. Misalnya, kenapa Anda nulisnya sekian salah input? Nah, kalau benar salahnya itu salahnya itu tanpa sengaja tidak dosa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah kami berikan beban seperti beban orang-orang sebelum kami. Wow. Ini dalam penjelasannya menurut saya menarik. Nah, menurut yang lain nggak tahu menarik apa. Apa yang menariknya? Dulu orang-orang Bani Israel itu kalau taubat katanya harus dengan qatlin nafs, membunuh jiwa, membunuh diri ya. Kok bisa ya? Wa ikhraj rub'il mal, zakatnya itu 1/4. Kalau punya uang 1 juta berapa? 250. Tapi ada juga lembaga yang 50%, lebih hebat lagi itu. Kalau punya 1 juta zakatnya 500. Kalau Islam berapa? 2,5%. Jadi sebetulnya nggak terlalu berat ya, 2,5%. Wa qardimun bi'in najasah, dan meminjamkan tempat najis. Ini apa? Tempat najisnya dibuang gitu ya. Kalau kena najis nah, ini yang terjadi kepada Bani Israel. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, ya Tuhan kami, janganlah berikan tanggung jawab kepada kami melebihi apa yang kami mampu. Misalnya di zaman ini kan Isra Mi'raj ya. Tadinya sholat itu berapa waktu? Nah, ini udah pada hafalnya. Biasanya kalau pencapaian Isra Mi'raj bahasa ini aja kan, 50 jadi berapa itu ya. 50 nawar, balik lagi, ya itu aja dibahas. Akhirnya jadi berapa? 5. Nah, ini 5 ini pas gitu sebetulnya ya. 5 ini pas. Kalau kita melaksanakannya ini luar biasa ya, pas. Kemudian apalagi? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Nah, ini di dalam Quran itu misalnya ada kata-kata kok mirip ya. Wa'fu anna waghfir lana, apa bedanya? I'fi ampunilah. Ighfir ampunilah ya kan? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana
Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Apa bedanya ikfi dengan ikfir? Nah, ini menurut tafsirnya begini. Wa'fu anna itu terhadap ketika kita tidak melaksanakan yang wajib, menyia-nyiakan yang wajib. Nah, gitu ya. Ya Allah, ampunilah aku, mungkin sholatku melamun. Nah, misalnya gitu ya. Mungkin zakatnya kurang, atau mungkin ngasihnya nggak pas. Orang kaya dikasih zakat. Orang kaya ada kan? Pulangnya naik mobil ya. Tapi pas di situ dia pakai pakaian tumpang camping. Gitu ya. Bisa jadi begitu. Ya Allah, atau ya jangan-jangan haji saya ini hajinya ya tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Apalagi puasa saya ini ya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Nah, ini makanya wa'fu itu di situ ya. Yang kedua, waghfir lana. Ighfir, ya Allah, ampunilah aku, kami dari apa? Dari hal-hal yang haram. Mungkin saya ini korupsi ya. Bisa korupsi waktu. Misalnya ngajar harusnya 2 jam, ya ngajarnya sejam, misalnya ya. Kalau pengajar ya. Kalau Pak Asep gimana korupsinya? Nah, misalnya harusnya megapikselnya berapa ini, nah, berkurang misalnya itu. Kalau tukang apa itu tukang jalan harusnya apa itu kemarin hot mic gitu. Apa namanya yang di sini? Adukan itu apa? Nah, levelnya berapa? Itu kan paling cepat untung tuh ya, gampang tuh ya. Warhamna, yang terakhir warhamna, ya Allah rahmatilah kami. Maksudnya apa? Wafiqna lil amal asal, ya Allah berikanlah pertolongan kami untuk selalu bisa melaksanakan amal soleh. Ini memang bab ini menarik ya, menurut saya minimal ya. Jadi gini Bapak Ibu semua, intinya gini, bahwa kita itu harus manut gitu ya. Ini dikatakan apa? Kita itu harus manut terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Kan ada ayatnya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah, taatilah Allah. Kita udah taat belum? Insya Allah, kalau Allah menghendaki. Insya Allah. Makanya nulis insya Allah jangan disambung, Pak. Kalau disambung artinya beda. Insya Allah beda. Insya Allah. Coba kalau saya nulis insya Allah kan dipisah. Karena 2 kata itu. Insya Allah. Jika Allah menghendaki. Yang pertama taatilah Allah, yang kedua taatilah Rasul, yang ketiga ulil amri. Ulil amri itu siapa? Nah, ini ada 2 pendapat. Ulil amri itu satu ulama. Jadi kalau ulama bilang gini, harus ikut. Yang kedua pimpinan, umaro, pejabat. Tapi ketika berbilang pejabat, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ketika berbicara ulil amri, kita tidak boleh mengikuti ulil amri itu jika tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi bukan ngikutin ulil amrinya, tapi cocokkan dulu. Tuh, kan dia ulama hebat. Dia pejabatnya. Ya enggak bisa begitu. Karena orang itu bisa berubah, ya kan?
Selain Rasulullah SAW bisa aja dia salah, kepleset ya kan. Oh ini mungkin lagi ngelindur gitu ya. Gak boleh diikuti. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Baik, saya kira itu ya untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa ya mengikuti apa yang dibahas di pagi ini ya. Tentu sedikit-sedikit ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sedikit-sedikit melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo Pak Ustaz. Barangkali ada yang harus ada pertanyaan sih ya. Nah, biar ada sedikit dulu. Tim ilmu udah nyiapin kayaknya pertanyaan atau yang lainnya. Udah mau keluar apa? Terima kasih kepada Di sini kita duduk juga. yang telah Oke, makanannya nggak dibawa ya? Ya udah sana boleh. Kasih ya. kajian tentang kinerja Bismillah Udah kasihkan aja nanti di mana kita diminta ke bapak-bapak ya. Atau si berdua sih. dengan Allah, kemudian dengan Rasul dan kemudiannya bisa dicarakan ulama atau pemimpin kita. Nah, pembahasan dalam berikutnya yaitu diskusi mungkin dari Ustaz Farhan, Ustaz Ender, ada yang mau disampaikan? Ada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Universitas yang tadi Pak Ustaz sampaikan tadi bahwa memang ini kan biasanya dengan ayat ini kan dijadikan sebagai brainstorming yang kan kemudian ekstrim juga memang tidak sebenarnya dia ekstrim. Tadi yang ditekankan adalah bagaimana kita untuk mengcounter ya dalam artian apakah memang ada prinsip-prinsip sendiri bahwa memang kan banyak nih kalau masuk protein ini ibaratnya langsung dicarinya kita nggak di luar Islam ini kan dokter yang disampaikan biasanya apa dasar kita untuk bisa mengcounter itu ya sampai mungkin mereka kasih retorika dan itu sering terjadi ya kalau itu sempat juga waktu saya kuliah dan SMA pun sering digunakan yang seperti ini. Jadi kalau kita mengikuti hukum ini adalah itu dianggapnya di luar Islam ya. Kan ini membuat kita pandangan tentang satu apakah memang seperti apa itu untuk mengcounter ibaratnya pemahaman yang belum pas dan menurut saya dalam agama Islam. Ya, ini pertanyaannya sulit dijawab ya. Kadang-kadang kan kita menemukan ya yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Nah, itu gimana? Kalau argumen kita nggak kuat atau dasar kita nggak kuat, itu bisa ke bawah. Memang yang saya lihat yang ke bawah itu biasanya, mohon maaf, alumni non pesantren atau pesantren tapi di sananya ngajinya kurang biasanya ke bawah paham-paham radikal kiri, radikal kanan gitu ya. Radikal kiri misalnya terlalu tekstual gitu ya, tekstual. Yang tekstual itu kan kiri ya. Ada juga yang liberal, kebalikannya tuh liberal. Makanya kalau kita belajarnya sama TikTok itu agak bahaya juga.
Misalnya Buya Sakur itu agak terlalu tinggi itu dosisnya tuh. Buya Sakur itu tinggi sekali. Nah, iya kan? Logik kan? Apa yang disampaikan itu logik sekali kan? Tapi itu bahaya sekali kalau nggak punya dasar kuat. Menurut saya ya. Itu atau yang kebalikannya di sisi lain ya. Kalau tidak sesuai hukum Allah, fa ulaika humul kafirun, maka dia kafir. Di Indonesia ini kafir semua ini. Kalau begitu ya, maka para ulama itu menyampaikan bahwa yang dimaksud hukum Allah itu tidak mesti tekstual. Misalnya gini, hukum Allah itu kan kalau orang mencuri diapain di dalam Quran? As-sariqu was-sariqatu fajlidu kullawa apa? Faqta'u aydiyahuma. Iya kan? Orang yang mencuri itu apa hukumannya? Potonglah tangannya. Di Indonesia dipotong enggak? Hah? Hah? Oh, potong masa tangan. Di Indonesia itu kalau malingnya motor dibakar. Ya kan sering dibakar tuh. Malingnya ayam dibakar. Tapi kalau malingnya miliaran potong tahan kan tadi kan. Lah itu kan bukan hukum Allah ya. Gimana itu? Pusing kan? Nah. Atau apalagi hukum apa lagi? Banyak. Asyariku, ini hati-hati nih. Asyariku wasarikotu. Jadi Quran itu luar biasa. Sariku artinya apa? Pencuri laki-laki. Wasarikotu artinya kenapa laki-laki itu doang? Karena koruptor itu yang banyak laki-laki. Nah gitu ya. Kenapa? Tuntunan ibu-ibu kata Mahfud MD. Itu. Kalau yang mencuri itu yang paling banyak laki-laki. Asyariku wasarikotu. Nah ini bagaimana nih? Nah, tentu ini yang bisa menjawab sebetulnya ahli-ahli hukum ya. Jadi pemaknaan Al-Quran itu tidak tekstual. Tidak tekstual, artinya kontekstual. Kalau di Indonesia pakai hukuman selain potong tangan, yang penting adalah bahwa levelnya sesuai. Levelnya sesuai itu bagaimana? Kalau nyurinya sekali, misalnya potong tangan kiri. Kalau 2 kali sama kaki kiri, kaki kanan ya. Pertama tangan kiri, kaki kanan. Nah, kalau di Indonesia tidak pakai itu, nyuri sekali pakai aturan ini, nyuri 2 kali hukumannya. Cuma masalahnya di Indonesia kan bukan hanya orang Islam. Yang di DPR itu ya. Nah, makanya ini pentingnya kadang-kadang kita suara ini digunakan dengan sebaiknya di situ. Itu. Jadi apakah kita sudah menggunakan hukum Allah? Menurut sebagian sudah, gitu ya. Tetapi dengan tidak tekstual. Tekstual itu artinya apa ya? Tekstual itu ya sesuai dengan teksnya itu, terjemahannya begitu. Potonglah tangannya, tapi kontekstualnya apa? Ya hukum sesuai dengan kesalahannya kan? Ini para ulama yang sudah membahas ini. Dan ini usaha-usaha ulama ini luar biasa ya di Indonesia ini. Kalau enggak kita, waduh ini kita kafir semua dong. Ya tidaklah, pertama kan negaranya juga bukan negara Islam. Negaranya kan negara apa? 5 sila, Pancasila. Jadi nggak mungkin kita menerapkan hukum Islam kecuali di Aceh kan. Dia ada apa namanya istilahnya? Ya. Jadi penafsirannya adalah ketika negaranya itu bukan negara Islam, ya tidak ada kewajiban. Kewajiban itu terjadi itu adalah ketika negaranya adalah negara Islam. Satu itu ya. Yang kedua, atau tadi
tidak tekstual ya. Kita yakin aja bahwa hukuman itu sebetulnya islami gitu ya. Cuma tidak tekstual, melainkan kontekstual. Sama dengan memilih pemimpin. Di zaman Nabi memilih pemimpin gimana? Atau di zaman Nabi milih pemimpinnya gimana? Ada enggak? Waktu Nabi masih ada, milih pemimpin seperti apa? Enggak ada kan? Orang yang memimpinnya Nabi terus, iya kan? Setelah Nabi wafat, baru ada proses pemilihan, itu ya. Ada proses pemilihan. Apakah sahabat yang tidak melaksanakan karena nggak ada di zaman Nabi itu kafir? Kan tidak juga. Kemudian di zaman Khalifah itu ya turun temurun kayak kerajaan kan. Bapaknya wafat, anaknya gitu kan. Apakah itu tidak melaksanakan ketentuan Allah? Ya tidak, gitu. Karena itu tidak ada ketentuannya ya. Waktu itu belum ada. Sama seperti kalau ahadi apa? Bunga bank ya. Bunga bank. Itu gimana kan? Beda pendapat kan? Ada yang mengharamkan. Itu berarti yang ekstrim itu. Kalau musbah itu kan ada inflasi, ada kenaikan. Tapi saya bilang inflasi itu apakah seimbang? Kalau yang seimbangnya mungkin pas, tapi kalau lebih dari inflasi, mungkin riba. Gitu ya. Lalu kalau kita memakai itu, kita tidak menggunakan hukum Allah. Ya dulu kan belum ada itu kan. Bank itu kalau riba ada, tapi kalau bunga bank dulu belum ada. Dulu belum ada ya. Kalau rentenir ya zaman dulu udah ada riba. Misalnya minjam 10.000 harus ngembaliin tadi berapa? 15.000. Nah itu namanya riba. Makanya teman saya menafsirkannya gini, biar sesuai hukum Allah ya. Dia beli HP 1 juta, dia jual untuk 10 kali cicilan 1.300.000. Jadi HP ya, bukan uang ya, HP, dia kasih HP. Misalnya saya gini, saya yang beli deh di sini, nggak mau dia. Ustaz kirim aja uangnya 1 juta, saya beli HP di sini, kan sama aja HP kan. Nanti saya bayar ke Ustaz 1,3, nggak mau dia. Nah gitu ya, ada yang menafsirkannya begitu. Itu ya. Jadi makanya kita harus sering ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil. Ketika ulil itu kan tidak ada ati'ullah wa ati'ur rasul, enggak wa ati'u ulil amri kan. Kenapa? Karena kita harus padankan dengan ayat, padankan dengan hadis. Jadi gitu. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kita lihat ayat, kita lihat hadis. Itu ya. Mana yang lebih pas, kita dalami, kita maknai. Nah, itu insya Allah usaha kita. Karena kalau betul-betul menerapkan hukum Allah itu ya seperti di Arab Saudi. Arab Saudi itu dia. Jadi harus pindah ke sana ya, hijrah. Kayak siapa? Tetangga kita. Itu ya. Tapi sebagian ulama itu walaupun tidak potong tangan kalau mencuri itu sudah sesuai ketentuan Allah. Gitu. Cuma nanti tinggal ini aja pelaksanaannya kan. Kok yang maling motor dibakar, tapi itu hukum ini ya, apa namanya? Main hakim sendiri namanya. Atau kok yang korupsinya 1 miliar penjaranya 10 tahun, yang 1 triliun 2 tahun. Nah itu masalahnya bukan di hakimnya itu kan, bukan di hukumnya kan, di hakim. Saya kira itu satu pertanyaan tapi bikin gerah. Ya, maka ada yang lain lagi. Ustaz Farhan mungkin mau nambahin.
Tidak ada lagi yang ada. Oh, Pak Yoga. Wah, ini orang Jepang. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ada satu pertanyaan yang mungkin sampai saat ini masih mengganjal dalam saya mengenai profesi saya kan di mana saya masak itu ada dagingnya haram, daging babi. Saya sudah sedemikian rupa melindungi pakai apa? Sarung tangan, kadang-kadang untuk pakai apro, pakai domet. Tapi tetap aja kena, entah itu karena darahnya, karena mungkin menandangnya, gitu kan. Nah, itu jangan merah itu sebenarnya maksudnya saya tahu lupa. Oh, ini kamu terlalu belum ya, atau sudah beristirahat belum ya? Itu pertama. Yang kedua, misalkan saya masak daging babi itu untuk orang muslim, ada teman saya yang muslim, nggak tahu ini mungkin sejarahnya ini gimana, makanya dia suka daging babi. Ya kan makan juga, udah saya juga, oh makan, nggak muslim. Mungkin dia jawaban biasa. Nah itu hukum buat saya itu gimana? Jangan berpikir muslim, tapi sebenarnya ada yang babi. Ya udah mungkin saya yang jadi ganjaran buat saya selama ini sebagai kerjaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini luar biasa. Kontekstual dengan profesi pertanyaannya. Yang pertama, kena darah daging babi, kecipratan apa? Ya sebetulnya kalau itu enggak masalah. Yang penting tahu cara membersihkannya. Sudah paham ya cara membersihkannya? Kalau 7 kali, salah satunya pakai tanah. Sudah ya, aman, berarti aman, Pak, aman. Itu bawa karung ya. Ada sekarang itu di Shopee. Apa itu yang tanah itu loh? Nah, tanah apa itu? Dijual ya? Nah, yang penting ngikutin ketentuan itu insya Allah aman. Aman. Kalau itu aman. Nah, jadi aman-aman aja. Kalau yang dimasak babi untuk non-muslim nggak ada masalah. Kan haram itu bagi muslim. Pertanyaannya lagi tadi, kalau ada muslim makan, ya kan urusan dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu seseorang tidak akan diazab oleh dosa orang lain, nggak masalah. Yang dosa dia. Cuma kita sebagai muslim, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi. Seorang muslim itu kalau melihat tadi makan daging babi, kalau bapak punya kuasa, falyughayyir biyadihi. Pakai tangan. Kalau dia jawara, bapak lawan. Nah, kalau jawara, sekarang nggak ada jawara kan? Nah, kalau sekarang punya kekuasaan, bapak pimpinan nggak di situ? Bapak atasan dia nggak? Atasan dia apa selevel? Oh, selevel. Kalau selevel nggak bisa. Kalau melarang selevel nggak bisa ya. Satu level kita ya, teman ya, nggak bisa. Kalau bapak mampu, kira-kira nggak akan berdampak besar. Fa illam yasri fa bilisani. Kata-kata. Woi, jangan makan daging sapi. Tapi kalau gara-gara bapak ngomong gitu, dia jadi terjun ke bawah ya. Nah, misalnya nyemplung ke lautan, jangan. Kalau bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ya, yang penting hati kita. Kita nggak setuju dia makan
apa tadi daging babi. Walaupun kata di TikTok katanya enak ya. Kan kita belum pernah nyoba ya. Katanya. Gitu ya Pak Yoga ya. Nah, tadi balik lagi ke ayat kan ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisa juga tadi yang tentang hukum tadi ya, ke situ ya. Tidak mungkin kita merubah Pancasila, nggak mungkin, emang nggak boleh kan. Nah, maka kalau di Indonesia ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mengenai dosa aman Pak, yang penting tidak kita alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan diazab dengan dosa orang lain. Atau ada lagi ayatnya, apakah kita dapat dosa orang tua kita? Enggak. Ada ayatnya kan laha makasabat walakum makasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Laha makasabat walakum makasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Termasuk misalnya di keluarga kita kan suka ada yang ekstrim kan. Kalau anak kita gini kita dosa ya, kalau kita udah berusaha masa dosa juga. Itu ya, udah berusaha mengingatkan, udah berusaha ini masa kebagian juga. Kecuali kita diemin aja. Anaknya gini diemin ya. Anaknya gitu biarin aja. Kalau kita udah cerewet waktu ya masa juga dosa juga gitu kan. Gitu. Insyaallah ya, insyaallah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma atahullah. Ada juga ayatnya gitu. La yukallifullahu nafsan illa ma atahullah. Allah tidak membebani orang kecuali apa yang sudah Allah berikan. Takdirnya kaya ya dibebaninya kaya juga. Kalau takdirnya miskin ya nggak ada beban kaya kan, bebannya beban kemiskinan. Terima kasih, saya kira itu. Kalau Ustaz Endar mungkin bisa ngasih. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Rasman MBI. Terima kasih juga untuk Pak Haji dan Pak Haji yang mau bertanya.